Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah wal khairi wa syarru bimasyiatillah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'atum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan oleh anggota masyarakat ya. Kali ini dari kalangan direksi BUMN yang menanyakan ya suatu doktrin yang dikenal di negara-negara Anglo-Saxon ya, yang sistemnya sistem common law seperti Inggris, Amerika dan lain sebagainya. Doktrin ini dikenal di negara-negara Anglo-Saxon dan bukannya di negara yang sistemnya Eropa kontinental seperti negara kita. Namun doktrin ini mengandung prinsip-prinsip yang telah diserap dan telah dipergunakan dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman ya di negara kita. Baiklah, kita mulai saja. Pembahasan kali ini saya beri judul Implementasi Prinsip Business Judgment Rule sebagai doktrin penghapus mens rea bagi direksi perseroan terbatas. BUMN yang berbentuk PT atau perseroan ya menempati posisi yang krusial. Karena jika PT tersebut mengalami kerugian, seringkali dapat dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi. Namun dalam hukum perusahaan ada doktrin yang disebut dengan Business Judgment Rule, yakni doktrin yang membebaskan direksi dari pertanggungjawaban atas keputusannya yang berakibat perusahaan tersebut mengalami kerugian. Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya kita sebut UUPT ya. Jadi kalau saya menyebut UUPT berarti itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, dalam pasal 97 ayat 5 UUPT itu mengandung doktrin Business Judgment Rule ini yang merupakan implementasi dari fiduciary duty sebagaimana terkandung dalam pasal 97 ayat 2 UUPT tersebut. Wujud nyata penerapan doktrin ini bisa dilihat dalam putusan Mahkamah Agung nomor 130 PK /PIT.SUS/2013 yang membebaskan para pejabat Bank Mandiri Persero Tbk dengan menerapkan doktrin Business Judgment Rule ini karena ada penerapan fiduciary duty. Organ-organ dalam PT antara lain adalah komisaris, rapat umum pemegang saham atau RUPS atau RUPS ya, dan juga ada direksi yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi tersendiri. Direksi
merupakan organ yang penting dalam PT karena di tangan direksilah seluruh kegiatan operasional dari PT itu berada. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar, ya. Lihat pasal 1 ayat 4 UU PT. Dalam menjalankan kepengurusannya, direksi memiliki apa yang disebut business judgment role yang timbul akibat dari telah dilaksanakannya fiduciary duty sang direksi itu, yakni prinsip duty of skill and care. Maka semua kesalahan yang timbul setelah dijalankannya prinsip ini memperoleh konsekuensi bahwa direksi mendapat pembebasan tanggung jawab secara pribadi jika terjadi kesalahan dalam keputusannya tersebut. Nah, kita mengenal ada 2 kewajiban direksi perseroan, ya. Yang pertama, direksi bukan hanya melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan, tetapi juga stakeholders di dalamnya, yaitu duty of loyalty and faithhood. 2. Kewajiban untuk bersikap hati-hati, duty of care and diligence, sebagai pegawai dalam sebuah PT. Nah, ada 5 bentuk daripada fiduciary duty, ya. Yang pertama yaitu yang disebut dengan duty of care. Pembuatan kebijakan dan pengelolaan perusahaan oleh direksi harus diselenggarakan dengan memperhatikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya, serta harus dapat memperhitungkan segala resiko yang mungkin terjadi terhadap tindakan yang dilakukan. Itu yang pertama, ya, duty of care. Yang kedua, duty of loyalty, ya. Direksi itu dituntut untuk patuh dan setia terhadap perseroan dan bukan kepada pemegang saham. Patuh berarti bertindak dengan pertimbangan rasional dan profesional sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar perseroan demi kepentingan perseroan. Itu yang kedua, duty of loyalty. Yang ketiga, duty of skills, ya. Nah, sebagai salah satu bentuk fiduciary duty yang menuntut direksi untuk melaksanakan tugas pengurusan perseroan harus memiliki keahlian dan bertindak secara profesional, ya. Itu yang ketiga, duty of skill. Yang keempat, duty of diligence, ya. Direksi itu dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengurus perseroan harus menerapkan kesetiaan terhadap perseroan dengan melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Itu yang keempat, duty of diligence. Dan yang kelima, duty to act lawfully, ya. Kewenangan direksi dalam melaksanakan tugas pengurusan perseroan didasari sekaligus dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,
itulah yang disebut dengan yang kelima tadi, duty to act lawfully, ya. Nah, di Indonesia bagaimana penerapan doktrin-doktrin tadi, ya? Fiduciary duty tadi apakah diterapkan di Indonesia? Nah, kita lihat. Fiduciary duty di Indonesia itu dapat dilihat dalam pasal 97 ayat 2 UU PT, ya, yang mengatur bahwa dalam menjalankan tugasnya, direksi wajib menjalankannya sesuai dengan kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, disertai itikat baik dan penuh tanggung jawab. Nah, duty of care dijabarkan dalam pasal 92 ayat 2, ya. Direksi itu berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Undang-undang ini maksudnya undang-undang PT, UU PT. Ya. Jadi di Indonesia diterapkan, ya, dalam undang-undang PT. Nah, bagaimana dengan duty of loyalty? Duty of loyalty itu dijabarkan pada pasal 92 ayat 1, ya, di mana direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Yeah. Kemudian duty of skill dijabarkan di dalam penjelasan pasal 92 ayat 2. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan yang dipandang tepat yakni kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis. Nah, kemudian duty of diligence itu dijabarkan di dalam pasal 97 ayat 2 yang menerangkan bahwa pengurusan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Penuh tanggung jawab artinya memperhatikan perseroan dengan seksama dan tekun. Kemudian duty to act lawfully, ya, itu dijabarkan dalam pasal 92 ayat 2, yakni direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan undang-undang dan atau anggaran dasar, ya. Nah, business judgment rule dalam UU PT itu dijabarkan dalam pasal 97 ayat 5 yang mengatur bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya apabila dapat membuktikan 4 hal, ya. Yang pertama, kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, ya. Yang kedua, telah melakukan pengurusan dengan itikat baik
dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Yang ketiga, tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Dan yang keempat, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Nah, kita lihat penerapannya business judgment rule ini dalam putusan ya, pengadilan ya. Kita lihat salah satu contoh ya, penerapan business judgment rule dalam putusan Mahkamah Agung nomor 130 PK /PIT.SUS /2013. Bebasnya ex pejabat Bank Mandiri ya, Fakhrudin ya, Group Head Corporate Relationship, dan Roy Ahmad Ilham, Group Head Credit Approval, adalah contoh kasus nyata dengan menerapkan prinsip business judgment rule ini. Yang pertama kita lihat duty of care ya. Duty of care. Kedua pejabat tersebut telah melaksanakan putusan bisnisnya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan adanya fakta-fakta bahwa proses pemberian kredit refinancing telah sepenuhnya memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam kebijakan perkreditan PT Bank Mandiri atau KPBM dan pedoman pelaksanaan kredit atau PPK, yakni didasarkan pada due diligence yang telah tersedia. Tetap memperhatikan prinsip 5C of credit ya, 5 C's of credit. Telah melakukan tindakan check on the spot ya. Selain itu juga telah memperhatikan surat Deputi Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia atau BI, yang merupakan himbauan dari BI perihal pembiayaan kredit modal kerja dan pembiayaan kembali atau refinancing oleh perbankan terhadap debitur BPPN. Itu yang pertama. Yang kedua, duty of loyalty. Kita lihat. Kepatuhan kepada perseroan ini ditunjukkan dengan itikat baik para terdakwa yang telah melaksanakan tugasnya berdasarkan pertimbangan rasional dan profesional sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan demi kepentingan perseroan. Hal ini dibuktikan dengan bukti PK2 yang memperlihatkan bahwa aset PT ATM dan PT ABM sejak awal sudah termasuk ke dalam target list Bank Mandiri yang akan dibeli dari BPPN bersama dengan konsorsium PT Woka Internasional. Itu yang kedua. Yang ketiga, duty of skill. Para terdakwa dalam hal ini sudah melakukan putusan bisnisnya dengan keahliannya serta dengan profesional, dibuktikan dengan pemahaman dan kehati-hatiannya mengikuti prosedur dan prinsip-prinsip perkreditan bank untuk memutus kredit refinancing tersebut. Yang keempat, duty of diligence. Para terdakwa dalam hal ini sudah melaksanakan putusan bisnisnya berdasarkan duty of diligence
karena sudah melaksanakan setiap prosedur untuk merefinancing kredit, baik melakukan analisis hingga check on the spot terhadap perusahaan, PT ATM, dan PT ABM. Dan yang kelima, duty to act lawfully. Dalam melakukan putusan bisnisnya, para terdakwa sudah melakukannya sesuai dengan aturan-aturan perseroan maupun perundang-undangan. Nah, pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung tersebut kita lihat ya. Sesuai surat edaran Direksi PT Bank Mandiri Persero nomor RMN.RRA 1001/2002 tanggal 15 Februari 2002, tugas dan wewenang terdakwa 1 dan terdakwa 2 dalam persetujuan permohonan kredit adalah memberikan approval atau persetujuan terhadap permohonan fasilitas kredit dari nasabah Corporate Relationship Management Group dan nasabah Financial Institution dan Overseas Network Management sesuai dengan tingkat kewenangannya, yaitu sebesar 25 miliar sampai dengan 75 miliar rupiah. Jadi kata kuncinya masih dalam lingkup kewenangannya ya. Masih dalam lingkup kewenangannya. Kemudian sesuai dengan surat Deputi Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia kepada Ketua BPPN perihal pembiayaan kredit modal kerja dan pembiayaan kembali atau refinancing oleh perbankan terhadap debitur-debitur BPPN, bahwa pembelian aset kredit dari BPPN adalah sesuai himbauan pemerintah, Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia. Kemudian ada prinsip yang namanya prinsip piercing the corporate veil ya. Jika prinsip business judgment rule tidak dapat diterapkan, pada prinsipnya tanggung jawab dalam PT hanya sebatas pada harta yang dimiliki PT tersebut. Maka anggota direksi, para pemegang saham, dewan komisaris tidak bertanggung jawab secara pribadi. Namun, pertanggungjawaban terbatas tersebut tidaklah mutlak karena ada prinsip yang namanya piercing the corporate veil. Tindakan ultra vires ya, berlaku jika direksi melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar PT, serta setiap perbuatan ultra vires demi hukum batal apabila terdapat pihak ketiga yang merasa merugi terhadap hal itu. Pihak direksilah yang harus mengganti kerugian atas kerugian PT hingga menggunakan harta kekayaan pribadi. Ganti rugi jika direksi tidak melaksanakan fiduciary duty ini didasari pada prinsip piercing the corporate veil atau dalam bahasa Indonesianya menembus tirai perusahaan ya. Nah, tanggung jawab direksi itu dapat dijelaskan bahwa
direksi itu bertanggung jawab dan wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Lihat pasal 97 ayat 2 UU PT. Dan setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya. Video atau lihat pasal 97 ayat 3 UU PT. Dalam hal direksi terdiri atas 2 anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ya berlaku secara tanggung renteng ya bagi setiap anggota direksi. Lihat pasal 97 ayat 4 UU PT ya. Tanggung renteng artinya secara bersama-sama ya, secara bersamaan mereka bertanggung jawab secara merata. Nah, dari uraian-uraian yang telah disampaikan tadi ada saran dari khususnya saya kepada semua pihak ya. Yang pertama kepada para penegak hukum ya, hendaknya lebih memahami ya dan memperhatikan konsep business judgment rule ini dalam membuat putusan untuk suatu perkara, supaya tidak menghukum seorang direksi yang membuat keputusan yang mana direksi itu telah memperhatikan fiduciary duty-nya ya. Kemudian untuk perusahaan disarankan hendaknya menetapkan standar operasional prosedur atau SOP atau SOP untuk memastikan proses bisnis agar berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan etika, sesuai dengan kaidah hukum, serta sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, agar dapat tercipta hasil putusan bisnis yang optimal. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Jika Anda ingin bertanya atau ingin ada hal-hal lainnya yang ingin dikonsultasikan, silakan dikonsultasikan dengan cara menuliskan di kolom komentar. Namun saya ingatkan bahwa apa yang disampaikan ini adalah sebatas ilmu pengetahuan ya, dan bisa dipraktikkan dalam dunia nyata ya. Jangan lupa like, subscribe ya, share dan komen. Like jika Anda suka, subscribe apabila Anda ingin berlangganan atau mengikuti video-video yang bermanfaat selanjutnya. Share jika Anda merasa ini bermanfaat, dan komen silahkan Anda tulis di bawah apa komen Anda, misalnya mau bertanya hal apapun, semoga bisa kita jawab di forum ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.